Sebelum kita memasuki pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, saya akan memulai pelajaran untuk hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang contextual teaching and learning. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah apa itu pengertian contextual teaching and learning. Yang kedua, apa karakteristik tentang contextual teaching and learning. Baiklah anak-anak, adakah yang bisa memberi saya pengertian tentang tentang contextual teaching and learning menurut para ahli? Adakah yang bisa? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Ya, Fitra. Silakan. Fitra tadi, contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Umbara. Apakah ada yang lain? Oh, baik. Siapa namanya, Dek? Oh, Lina. Oke, Lina, silakan jelaskan. Oh, bagus. Menurut Lina tadi, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi untuk mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik seperti yang diungkapkan Kumalasari tadi yang disebut Dina. Baiklah, saya akan menjelaskan satu lagi tentang pengertian contextual teaching and learning menurut para ahli, yaitu Suprijono. Menurut Suprijono, contextual teaching adalah konsep yang membantu guru untuk mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka, untuk kehidupan kalian sendiri sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dari pemaparan tentang pengertian contextual teaching and learning yang kakak sampaikan dan teman Anda tadi, ada 3 yang harus kalian perhatikan tentang contextual teaching and learning. Yang pertama, contextual teaching and learning menekankan kepada proses keterlibatan kalian semua untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman kalian secara langsung. Proses belajar dalam konteks kontekstual tidak mengharapkan agar kalian hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Kedua, contextual teaching and learning mendorong Anda semua agar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, kalian dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata kalian. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat merelaksasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja sebagai kalian materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang Anda pelajari akan tertanam erat dalam memori kalian sehingga tidak dapat mudah dilupakan.
Oke, yang ketiga, contextual teaching and learning mendorong kalian untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, contextual teaching and learning bukan hanya mengharapkan kalian dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dirancang dan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofi kontekstualisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa kalian belajar tidak hanya sekedar menghafal, kalian harus mengkonstruksi pengetahuan di benak pikiran Anda semua, bahwa pada dasarnya pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta atau proporsi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi, hanya berhasil dalam mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali kalian semua untuk memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang. Untuk itulah model pembelajaran contextual teaching dibentuk yang saya sebagai guru Anda membantu untuk mengaitkan antara materi yang Anda kaitkan yang diajarkan dengan situasi dunia nyata kalian. Contextual teaching and learning ini juga merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kalian sendiri. Dengan demikian, peran dalam kehidupan kalian, maksudnya peran Anda dalam pembelajaran kontekstual adalah sebagai subjek pembelajaran, yang dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah sebagai subjek pembelajaran yang menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajari, yang Anda pelajari sendiri. Ingatlah anak-anak, belajar bukanlah menghafal dan mengingat fakta-fakta, akan tetapi belajar adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi kalian untuk aspek kognitif, untuk baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi, pengertian kontekstual teaching dari pendapat para tokoh-tokoh di atas yang disebutkan tadi oleh Bapak, oleh kakak sendiri dan teman-teman Anda adalah konsep belajar yang membantu guru atau saya sendiri mengkaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yaitu kalian, dan mendorong kalian membuat hubungan antara pengetahuan kalian miliki, pengetahuan yang kalian miliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, itulah tadi pemaparan materi tentang contextual teaching and learning, pengertian contextual teaching and learning. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi tersebut? Oke, tidak ada. Baik, saya akan lanjut untuk materi keduanya, yaitu karakteristik tentang contextual teaching and learning. Oke, terdapat 6 karakteristik penting yang dalam proses pembelajaran contextual teaching. Yaitu pertama, pembelajaran merupakan proses pengertian pengetahuan yang sudah ada. Artinya, apa yang akan Anda pelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari
Dengan demikian, pengetahuan peroleh kalian adalah pengetahuan utuh yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain atau satu sama yang lain. Oke, kedua, pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Oke, ketiga, pemahaman pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya, dengan cara lain tentang pengetahuan yang diperoleh Anda dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Oke, yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan Anda semua, dalam kehidupan, sehingga tampak perubahan perilaku Anda. Kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Keenam, bekerja sama untuk membantu siswa atau kalian bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu kalian untuk mengerti bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain, dan dampak apa yang ditimbulkan. Baiklah, saya telah memaparkan tentang materi kedua. Saya akan menyimpulkan semua dari hasil tadi yang semua saya paparkan, dari berbagai definisi yang tadi saya jelaskan, dan teman-teman Anda yang menurut ahli. Jadi saya simpulkan bahwa pengertian contextual teaching and learning adalah konsep belajar di mana guru atau saya menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas Anda dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang Anda miliki sendiri dengan penerapannya dalam kehidupan nyata Anda, yaitu sebagai siswa. Sementara siswa kalian memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat nanti. Baiklah anak-anak, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan materi yang saya sudah paparkan. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya menutup? Oke, tidak ada. Baiklah, saya akan menutup pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu senang mendengarnya ya. Jadi pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau semuanya untuk mengambil sampah di laci meja dan di bawah kursinya. Jadi saya mau Riri silahkan cek teman-temannya apakah membersihkan semua. Ibu beri waktu 5 menit ya, silahkan dibersihkan dulu. Baik, sudah 5 menit. Silahkan, bagaimana Riri, apakah sudah bersih? Kalau sudah bersih, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah ya? Oke, baik. Silahkan
dipimpin doa dulu sebelum belajar. Baik. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan sehat walafiat ya semua. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, Ibu mau mengulang kembali materi minggu lalu. Jadi ada yang tahu tidak? Kita sebenarnya minggu lalu membahas apa sih, dan sekarang kita mau lanjutkan materi tersebut gitu. Oh baik, Lulu, silahkan Lulu dijawab. Oke, contextual learning, betul sekali. Kita pada pagi hari ini akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu contextual learning. Pada minggu lalu kita sudah belajar nih tentang apa sih itu contextual learning. Ibu mau satu orang yang menjelaskan tentang apa yang kalian dapat atau kalian pahami deh tentang apa itu contextual learning yang Ibu jelaskan minggu lalu. Silahkan, siapa? Teddy, silahkan Teddy. Baik, contextual learning adalah konteks, hubungan, suasana. Oke, jadi contextual learning itu. Jadi Ibu akan jelaskan apa sih itu kemarin yang contextual learning. Ibu akan mengulang penjelasannya supaya kalian lebih ingat lagi. Jadi contextual learning itu adalah proses pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara penuh untuk mencari materi yang akan dipelajari, lalu menghubungkannya dengan kehidupan nyata yang akan mendorongnya untuk menerapkan di kehidupan mereka. Ada yang tahu tidak contohnya seperti apa sih itu? Misalnya ketika kalian diberi tugas untuk mencari suatu penjelasan, lalu kalian menerapkannya di rumah kalian. Misalnya bagaimana sih caranya membuat ini, membuat itu, lalu kalian. Sudah jelas ya tadi penjelasan Ibu tentang contextual learning? Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut nih ke materi hari ini. Jadi Ibu mau semuanya buka bukunya halaman 176. Di situ ada karakteristik contextual learning. Jadi di karakteristik contextual learning itu terdapat 6 bagian, 6 poin. Jadi Ibu mau kalian baca dulu, Ibu beri waktu 10 menit untuk membacanya. Nanti Ibu akan tanya, Ibu akan suruh kalian baca satu orang gitu, satu orang, oke? Oke. Nah, sudah 10 menit nih. Ibu mau siapa ya? Teddy dulu baca deh. Poin pertama, apa poin pertama dari karakteristik contextual learning? Baik, untuk poin 1 Ibu mau Teddy dibacakan, silahkan Teddy. Baik, nomor 1 adalah pembelajaran merupakan proses pengaktifan kembali pengetahuan yang sudah ada. Artinya bahwa pengetahuan yang kita ketahui sekarang tidak terlepas dari pengetahuan yang telah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang didapatkan siswa itu secara utuh dan memiliki keterkaitannya satu sama lain. Baik, poin kedua Ibu mau Lulu dibacakan. Nomor 2, bahwa pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan yang baru dengan cara yang deduktif. Apa sih artinya ini? Bahwa pembelajaran yang akan kita pelajari dengan cara kita pelajari dulu keseluruhannya, baru detail-detailnya, begitu. Baik, untuk poin ketiga Ibu mau Riri, silahkan Riri dibacakan bahwa pemahaman pengetahuan. Apa artinya pemahaman pengetahuan? Bahwa pengetahuan itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya kita meminta tanggapan orang lain tentang pengetahuan yang dia peroleh, seperti itu. Lalu setelah kita mengetahui tanggapannya, kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan yang ada yang kita ketahui dengan cara meminta tanggapan-tanggapan yang diperoleh oleh orang lain. Jadi kita bisa mengembangkan pengetahuan yang kita miliki, seperti itu. Yang poin keempat Ibu mau Nini bacakan, silahkan Nini baca. Nah, poin keempat bahwa mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang telah siswa dapatkan diaplikasikan di kehidupan nyata agar ada perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik. Misalkan
guru-guru di sekolah memberitahu bahwa membantu orang tua mendapatkan pahala. Jadi ketika di rumah kalian membantu orang tua mengaplikasikannya langsung, misalnya membantu memasak, menyuci piring, menyapu, seperti itu, sehingga ada perubahan perilaku menjadi lebih baik, seperti itu. Untuk poin 5 Ibu mau Kiki, silahkan Kiki. Baik, nomor 5 melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Jadi hal ini dilakukan sebagai umpan balik proses perbaikan dan penyempurnaan sebuah strategi, seperti itu. Untuk poin ke-6 Ibu mau Sasa, silahkan Sasa. Baik, bekerja sama untuk membantu siswa secara efektif dalam kelompok. Jadi bekerja sama membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain dan mengetahui apa dampaknya, seperti itu. 6 karakteristik dari contextual learning. Jadi kalian sudah paham kan apa itu contextual learning, bagaimana penerapannya dan bagaimana penjelasannya? Sudah. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 177. Di situ ada komponen contextual learning. Jadi kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu contextual learning. Jadi untuk komponen-komponen dari contextual learning itu ada 7 ya anak-anak. Jadi Ibu akan tulis di papan tulis tentang apa saja komponen contextual learning. Jadi nanti Ibu akan tuliskan sambil jelaskan kepada kalian. Baik, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi Ibu mau kalian berapa satu kelas? 30 ya. Jadi Ibu mau satu kelompok itu 5 orang. Jadi nanti Ibu bagikan kelompoknya. Jadi setiap orang mendapatkan judul komponennya masing-masing. Bukan komponen ya, yang karakteristik ya. Kita yang tadi karakteristik, Ibu mau bikin kelompok. Jadi kalian 6 ya, cocok nih. 5 orang per kelompok. Jadi 6 kelompok ya. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita semua sudah belajar tentang apa itu karakteristik dan komponen contextual learning. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa karakteristik contextual learning itu terbagi menjadi 6, yaitu pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi. Dan yang keenam adalah bekerja sama. Untuk yang komponen-komponennya terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada pagi hari ini, tentang karakteristik dan komponen contextual learning. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.40, jadi Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas kelompok yang Ibu bilang tadi dengan tugas individu yang akan Ibu kirimkan ke ketua kelasnya, nanti akan dibagikan kepada kalian. Dan jangan lupa ya untuk mengulang kembali mata pelajaran hari ini ya, diulang-ulang, karena minggu depan insya Allah Ibu akan tanya lagi. Baiklah, sekian materi belajar kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi pertama-tama kita patut syukuri karena kita masih sempat bertemu di pekan ini dalam keadaan sehat walafiat, yang dimana pekan lalu juga seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang Central Teaching and Learning. Jadi apakah masih ada yang ingat? Kemarin saya sempat jelaskan sedikit dan memberitahukan kepada
anak-anak sekalian untuk mencari sesuatu hal apa yang dimaksud dengan contextual teaching and learning. Baik, coba. Ya, bagus sekali. Bagus sekali dari teman kita menjelaskan sedikit tentang contextual teaching and learning. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang CTL ini atau contextual teaching and learning. Jadi di mana sintaks dalam CTL ini secara garis besar adalah langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas adalah untuk mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Jadi bagaimana kita menerapkan metode contextual teaching and learning ini kepada anak-anak sekalian untuk mengembangkan pemikirannya sendiri, untuk mencari sendiri dan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan barunya. Jadi yang kedua, kita melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Kemudian kita kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, bisa dengan bertanya atau siswa rasa ingin tahunya tinggi sehingga mencari sesuatu hal itu dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, kita menciptakan masyarakat belajar atau kita membuat suatu kelompok belajar di dalam kelas atau di luar sekolah. Kemudian kita menghadirkan suatu model sebagaimana contoh pembelajaran. Jadi kita hadirkan model-model baru untuk proses belajar agar teman-teman, adik-adik sekalian tidak bosan dalam belajar, ya kan? Kemudian setelah melakukan semua hal, rasa ingin tahu yang sangat tinggi, kita perlu juga melakukan suatu refleksi di akhir pertemuan. Refleksi di akhir pertemuan itu seperti kita melakukan tebak-tebakan atau kuis atau dan sebagainya, ya kan? Suatu games yang disebut dengan games atau permainan. Kemudian di akhir dari sintaks ini kita melakukan suatu penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara, apakah itu sikap atau dari teman-teman yang aktif di dalam kelas ini. Jadi coba apa yang saya jelaskan tadi, coba adik-adik sekalian simpulkan. Walau tidak lengkap tidak apa-apa, tapi saya ingin tahu bagaimana adik-adik sekalian itu menanggapi apa yang saya katakan tadi. Iya, coba. Iya, persilahkan. Iya, terima kasih. Ada beberapa iya, cocok. Iya. Jadi ada beberapa yang dikatakan oleh teman kalian itu sangatlah benar. Yang seperti yang saya katakan tadi di poin 2, ketiga, dan keempat, yaitu kita melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry, kemudian kita mengembangkan sifat ingin tahu kita, kemudian kita menciptakan suatu kelompok belajar. Kemudian di dalam metode contextual teaching and learning ini ada perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional. Jadi ada perbedaan di antara kontekstual dengan pendekatan tradisional, iya kan? Jadi di mana pendekatan kontekstual ini adalah menyadarkan pada pemahaman makna, kemudian pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya beritahukan kepada adik-adik sekalian itu adalah kita harus mengetahui apa sebenarnya yang ingin siswa tahu, apa sebenarnya yang ingin siswa pelajari. Karena zaman ke zaman itu semakin berubah, ya kan? Otomatis kita juga berada di zaman milenial. Kita kan pasti lebih mengedepankan tentang sebuah teknologi, ya kan? Kemudian adik-adik sekalian, yang selanjutnya adalah siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, di mana proses pembelajaran ini kami dapat laksanakan dengan
keaktifan siswa tersebut itu lebih banyak dibanding saya, ya kan? Karena kenapa? Karena itu untuk meningkatkan keterampilan dari adik-adik sekalian, untuk meningkatkan dan memperbanyak kosakata dan memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan sesuatu hal yang ada dalam diri kalian. Jadi pada konteks ini, kontekstual ini, pendekatannya yang lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan argumen, pendapat, atau sebuah pertanyaan, ya kan? Kemudian pembelajaran dilakukan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan itu dengan kehidupan nyata. Misal saya membuat suatu contoh atau membuat suatu cerita itu, namun itu merupakan sebuah kisah nyata. Karena kenapa itu? Agar lebih menghidupkan suasana, lebih seru ya. Iya. Kemudian selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Kemudian cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Yang kemudian juga siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan perencanaan dan pemecahan masalah melalui misal kerja kelompok, ya kan? Seperti tadi yang dibahas dalam sintaks kontekstual teaching and learning. Kemudian perilaku dibangun atas kesadaran sendiri, ya kan? Jadi kita memberikan kebebasan dan juga perilaku siswa masing-masing itu atas kesadarannya sendiri. Kemudian keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Kemudian hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri yang bersifat subjektif. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Kemudian perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik, ya kan? Motivasi dari diri sendiri, dari dalam. Kemudian pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks, dan setting. Kemudian hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Jadi itu tadi pendekatan kontekstual. Kemudian saya akan menjelaskan pendekatan tradisional. Namun sebelum saya menjelaskan, apakah adik-adik sekalian sudah ada yang tahu bagaimana metode pendekatan tradisional? Ya kan? Tadi kan saya sudah jelaskan tentang pendekatan kontekstual. Dan sekarang apakah ada adik-adik yang ingin memberitahukan kepada teman-temannya yang belum tahu tentang pendekatan tradisional? Iya, coba dipersilahkan. Iya, terima kasih. Itu sangat bagus dan penjelasan adik ini sangat baik. Maksudnya beberapa yang dia jelaskan itu sudah memasuki beberapa kategori. Jadi saya akan melengkapinya, yang dimana dalam pendekatan tradisional itu adalah dia menyadarkan pada hafalan. Jadi maksudnya dia lebih memberi banyak bagian untuk menghafal. Kemudian pemilihan informasi lebih banyak ditemukan oleh guru, ya kan? Kemudian siswa secara pasif menerima informasi khususnya dari guru. Maksudnya ya siswa hanya sekadar menerima saja informasi dari gurunya. Kemudian pembelajaran sangat abstrak dan teoritis, tidak bersandar pada realitas kehidupan. Kemudian memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas, mendengarkan ceramah, dan mengisi latihan. Ya kan? Itu beberapa perbedaan dari pendekatan kontekstual dan pendekatan tradisional. Dari kedua pendekatan itu, adik-adik kira-kira memilih yang mana? Iya, pastinya kontekstual. Karena kenapa? Kita harus mengembangkan suatu metode dalam proses pembelajaran. Agar kenapa? Agar bukan hanya sekadar saya menjelaskan di atas ini dan kalian hanya mendengarkan lalu selesai. Ya kan? Tapi bagaimana kita melakukan suatu proses belajar agar saya dan adik-adik sekalian itu mengerti apa yang dibahas
dan kemudian memberikan kebebasan untuk bertanya, menjelaskan, dan untuk lainnya, ya kan? Agar kenapa? Agar proses belajar kita lebih aktif, bukan pasif seperti yang ada di pendekatan tradisional, yang dimana siswa cenderung lebih pasif, yang dimana pada saat gurunya itu menyampaikan suatu informasi, ya kan? Jadi kalian hanya diam-diam saja. Itulah perbedaan dari pendekatan kedua ini. Kemudian kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari contextual teaching and learning, yang dimana mungkin beberapa kelebihan dari CTL ini bersangkut paut atau sedikit hampir sama dengan bagaimana sintaksnya tadi yang saya sudah jelaskan, ya kan? Iya, bisa dimengerti? Iya, bisa. Oke, baik, coba kita ulang ya. Coba ada adik sekalian yang ingin mengulang kembali apa yang saya jelaskan tadi tentang sintaks. Ya, sintaks contextual teaching and learning. Iya, coba. Iya, bagus sekali. Jadi itu tadi yang saya jelaskan. Ada yang mungkin sangat menanggapi, sangat dapat menangkap apa yang saya katakan tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tidak usah membahas kelebihan ya, karena mungkin beda sedikit atau sedikit sama dengan sintaks tadi yang saya sudah jelaskan, dan beberapa metode pendekatan yang ada di contextual teaching and learning. Jadi kita langsung masuk pada kelemahannya. Jadi kelemahan dari model pembelajaran CTL ini, dalam pemilihan informasi suatu materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi tidak semuanya sama, ya kan? Jadi ini merupakan suatu masalah, problem baru di dalam suatu menerapkan metode contextual teaching and learning. Karena kenapa? Ketika kita menerapkan suatu informasi dari suatu informasi yang disesuaikan oleh kebutuhan siswa, namun kembali lagi semua siswa dalam kelas ini kan tidak sama, ya kan? Baik, itu salah satu kelemahannya. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar. Kemudian dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Oke, baik. Kalau menurut itu mungkin bisa masuk di kategori kelebihan. Karena kenapa? Karena pada akhirnya kita tahu siswa yang lebih mampu atau kurang mampu, ya kan? Kita lebih tahu, sehingga kita lebih bisa menekankan kepada siswa yang kurang tahu ini, ya kan? Akhirnya kita tahu. Kemudian bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Jadi itulah kelemahannya. Jadi itu beberapa saya jelaskan lagi tambahan dari pekan lalu tentang contextual teaching and learning. Semoga adik-adik sekalian dapat mengerti apa yang saya katakan, ya kan? Baik, pertemuan hari ini saya akan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.